Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua tetap di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kita dalam segala situasi. Kita selalu percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini kita bersaat teduh. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Bersama-sama kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang menjangkau kami melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur jikalau kami ada sampai pada hari ini. Jikalau sampai pada detik ini Tuhan kami masih bisa menduduki, memijakkan kaki kami ke dalam di atas dunia ini Tuhan. Kami bersyukur semua itu karena kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur jikalau kami bisa melihat, kami berkesempatan untuk menyaksikan Tuhan bahwa semuanya ini fana. Tidak ada yang pasti Tuhan di dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami pada akhirnya berjumpa dengan kebenaran bahwa hanya Engkau sajalah sumber pengharapan kami yang bisa memberikan kepada kami hidup hari ini ataupun hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu kepada kami. Oleh karenanya Tuhan kami beribadah kepadamu. Kami ingin kembali lagi Tuhan memuji-muji Engkau. Kami ingin kembali lagi Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kami kuat menjalankan hari-hari di depan kami. Pimpin setiap kami. Tuhan tolong semua kami sehingga semua kami diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengisi hati kami dan pada akhirnya kami semakin menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang kuat di dalam menghadapi segala situasi yang kami lihat di depan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Salam jemaat yang ada di rumah. Marilah kita naik pujian kita pada minggu ini kepada Tuhan. Ketika kita menaik pujian ini, saya sangat berharap jemaat dikasih Tuhan menyanyi pujian ini dengan hati jemaat. Karena ketika saudara menyanyi dengan pujian dengan hati, maka kita memuji Tuhan pada hari Sabat ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan pujian kita pada minggu ini untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, kita akan sambut firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita doa dengan Bapa kami surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dikasihi Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dan yang kami tinggikan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui rekaman dari khotbah pada minggu ini, Tuhan urapin sehingga semua kami yang ada di rumah bisa mengerti tentang kehendak-Mu. Dan ajarilah kami tentang kebenaran-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semuanya. Urapin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Penuh kuasa, mudah hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap semua yang berada di rumah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua jemaat yang di rumah katakan amin. Salam sekali lagi jemaat dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan seri kita. Murka Allah pertama sudah saya sampaikan, yang kedua, ketiga, dan keempat. Hari ini kita akan lanjutkan murka Allah yang kelima. Murka Allah yang kelima dengan tema kita adalah melepaskan tradisi leluhur. Saudara-saudara kasih Tuhan, melepaskan tradisi leluhur itu membicarakan tentang membebaskan kita dari cara hidup nenek moyang kita. Mari kita membuka Alkitab, membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 19. Mari kita akan berbaca bersama-sama dari ayat ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus, maka ada kalimat di pada ayat 18 mengatakan, cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berarti Tuhan sangat memperhatikan setiap manusia dari turun-menurun, dari penciptaan manusia sampai manusia jatuh dalam dosa. Ternyata manusia itu suka sekali menyembah penyembahan yang berupa alam dan hewan. Saudara dikasih Tuhan, maka kita bisa mempelajari dari orang-orang sekuler di barat. Mereka memiliki kesamaan dengan orang primitif yang percaya kepada animisme, yaitu penyembah batu-batu, hewan-hewan, dan semuanya yang mereka merasa itu ada suatu dewa, mereka percaya. Saudara, kalau kita pelajari di India, saya searching dari Google, ada 33 juta dewa yang mereka sembah. Dari hewan sampai manusia, bermacam-macam yang mereka percaya, ada 33 juta. Karena mereka terdapat dari 4 kasta. Kasta pertama adalah Brahmana. Kedua, Satria. Ketiga, Wasa. Keempat, Sudra. Saudara dikasih Tuhan, yang saya tertarik adalah hewan-hewan yang mereka sembah. Contohnya sapi. Sapi dianggap dewa karena banyak berguna bagi manusia. Seperti khotbah minggu lalu, 17 tahun saya tidak makan sapi, karena sapi katanya sangat berguna untuk manusia, karena dia membajak sawah, mencari nafkah untuk manusia. Kedua, gajah. Gajah dianggap mampu mendatangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Monyet diyakini sebagai dewa, yakni dewa Hanuman. Tikus yang dipercaya mereka sebagai pahala leluhur yang hidup kembali menjadi tikus. Ural erat kaitannya dengan dewa, bahkan pada hari khusus untuk pemuja terhadap Ural. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, inilah tradisi leluhur di India. Kalau saya melihat, saya orang Medan, tradisi leluhur orang Tionghoa di Medan juga mempercayai seperti ini. Apa yang mereka percaya? Mereka berkata, jangan kamu membunuh. Kalau membunuh binatang, nanti kamu akan reinkarnasi seperti binatang itu. Kalau kita membunuh kepiting, nanti kita reinkarnasi jadi kepiting. Katanya begitu. Ya. Kalau kita membunuh binatangnya monyet, nanti kita reinkarnasi jadi monyet. Bermacam-macam tradisi dari nenek moyang yang sejak kecil sebelum saya terima Tuhan, yang saya pahami, yang bisa saya sharing kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian yang saya bisa sharing kepada jemaat dikasihi Tuhan. 2 tahun lalu saya pergi ke Hawaii, ikut Hagai Institute selama 21 hari. Banyak sekali orang India dan orang Afrika. Saya kebetulan satu kamar sama orang Afrika. Saya banyak sharing dengan orang Afrika ini. Ketika saya makan bersama-sama
semua mahasiswa-mahasiswa Haga Institute, banyak yang duduk di sebelah-sebelah saya itu hampir 30% orang-orang India. Sehingga saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian mereka. Dan orang-orang Afrika yang satu kamar dengan saya, mereka percaya bahwa pengaruh belenggu nenek moyang, contohnya di Afrika, mereka mayoritas adalah penganut monoteis. Tapi sebagian mereka memiliki tradisi penyembah gunung, bulan, laut, yang mereka melakukan semacam wudu, yaitu santet. Ketika saya mendengar itu kesaksian dia, saya mendengar sampai sangat-sangat luar biasa. Jadi, untuk manusia itu mengasihi Allah, begitu banyak suku bangsa yang mempunyai tradisi leluhur yang berbeda-beda. Tapi pada ujung semuanya adalah menyembah alam dan menyembah hewan. Maka sulit sekali mengasihi Tuhan Allah kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari India dan Afrika, sama, hanya ada mereka mungkin memberikan sebutan yang berbeda, tapi sama, yaitu menyembah segala bentuk, baik hewan maupun alam yang mereka bisa percaya itu sebagai sang dewa mereka. Orang-orang animisme menyebut roh-roh leluhur dan kutuk. Nah, saya sebagai orang Tionghoa Medan, dan saya juga punya jemaat yang di Medan. Suatu hari ada jemaat itu bawa satu, yaitu Hu, yang tulisannya itu bahasa Mandarin. Katanya, ini kuat sekali Pak Pendeta. Sekarang aku mau terima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini bagaimana saya lepaskan? Karena ini sudah mengikat saya dari kakek saya sampai ke saya. Ini Hu untuk menjaga keluarga kita. Ini Hu untuk menjaga keturunan kita. Ini Hu untuk kita supaya tidak diserang oleh kuasa-kuasa gelap, tidak diserang oleh guna-guna. Dan kalau saya lepas Hu ini, mungkinkah saya dikutuk? Nah, saudara, dikasih Tuhan, dia katakan kepada saya, dia pergi ke beberapa gereja, beberapa pendeta pun takut melepaskan ini, Hu ini di kota Medan. Akhirnya saya mengambil Hu ini, saya lepaskan dengan cara bagaimana? Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa. Saya ambil Hu ini, saya serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya bakar. Itu satu. Kedua, ada kesaksian lagi yang saya bisa sharing kepada saudara-saudari. Setengah tahun lalu, ada sepasang suami istri datang kepada saya, yaitu orang Kisaran. Dan istrinya mau suaminya menerima Tuhan, tapi suaminya tidak bisa terima Tuhan. Katanya suaminya, dia ada pegang satu kertas yang tulisan Arab. Karena di kota yang tempat dia tinggal, banyak guna-guna, banyak santet, banyak kiriman-kiriman. Jadi banyak yang kuasa-kuasa gelap. Kalau dia pegang kertas ini, maka dia akan aman, sehingga guna-guna tidak akan kena dia. Itu yang dikatakan laki-laki itu. Saya bilang, mau gak saya lepaskan? Jangan Pak Pendeta. Kau lepaskan, nanti yang tulis itu akan cari saya. Dia akan tahu. Kalau hari ini saya lepas, dia akan tahu itu saya lepas. Maka saya akan kena, nanti saya gak bisa kembali ke kampung saya. Saya bilang begini aja.
Kita tidak perlu bahas apakah dia tahu atau tidak. Sekarang ini saya pegang dan saya lepas. Ya. Dan saya akan doa lepas. Kalau 3 hari, ya, dia nggak telepon kamu, berarti dia nggak tahu. Kalau begitu lepas dia telepon kamu, berarti benar. Saya percaya Tuhan saya lebih berkuasa daripada segala ini. Akhirnya dia bilang, boleh Pak Pendeta. Dalam 3 hari, kamu tidak perlu takut. Gak perlu pulang kampung. Bersama saya saja. Kok ada apa-apa telepon saya. Akhirnya saya bakal. Udah bakal selesai. Nah, saya bilang, setelah 3 hari, orangnya gak telepon dia. Tapi saya suruh telepon orang yang tulis itu. Saya bilang telepon. Dia telepon. Halo Pak, apa kabar? Baik. Nah, dia ada ungkit gak sama saya? Enggak ungkit. Berarti dia gak tahu, saya bilang. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Jadi tradisi-tradisi lah inilah yang di dalam daerah-daerah pada perkampungan banyak sekali itu yang mengikat belenggu mereka. Saudara dikasih Tuhan. Orang-orang sekuler menyebut pengaruh keturunan atau duka akibat pelecehan saling tergantung orang tua yang jauh secara hubungan emosional. Contohnya, pengaruh keturunan itu apa? Dalam tradisi leluhur itu. Dengan akibat pelecehan saling tergantung orang tua yang jauh secara hubungan emosional. Itu apa? Kalau saya sebagai orang Medan, kembali sebagai tradisi, atau orang-orang Tionghoa yang pada zaman dulu, bukan zaman modern, kita percaya namanya Feng Shui. Kalau kita percaya Feng Shui, yang setahu saya, terutama di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Penang, yang saya tahu adalah dengan tradisi ini untuk mengubur orang tuanya, itu harus benar-benar melihat tempat di kuburan itu harus tepat dengan feng shui yang benar, tata letak yang benar. Arah petinya itu harus arah sebelah barat atau utara atau selatan atau timur. Karena itu menyangkut keturunan. Keturunan apa? Berkat. Keturunan apa? Keturunan anak-anak semua lahir tidak bercacat. Dan keluarganya damai dan lainnya. Itu sangat-sangat kuat dalam tradisi ini. Jadi, kalau saya melihat itu, waktu itu saya dikenalkan oleh beberapa orang tentang masalah untuk pekuburan yang saya pergi. Dan ada berapa dari jemaat saya yang mereka punya orang tua meninggal, minta tolong supaya arah peti itu arah ke rumah dia. Waduh, benar-benar puyeng aku. Saya nggak tahu bagaimana arah. Mereka ada ukurannya, pakai pakwah untuk mengukurnya. Sehingga sangat penting. Jika mereka sial, mereka harus ke kuburan itu menggeser lagi. Waktu hari namanya hari kuburan, mereka ke sana, mereka bongkar. Mungkin dulu kakinya ke arah ke rumahnya, sekarang harus arah kepala orang tuanya ke rumah dia. Bermacam-macam dengan cara itu. Itu adalah tradisi. Begitu juga tradisi tentang rumah. Harus keadaan rumahnya, harus di depannya itu harus kecil, pintunya di belakang harus gede. Atau bagaimana pintunya itu tidak boleh arah ke jamban dan lainnya, gak boleh tusuk sate. Bermacam-macam tradisi dari keturunan, dari turun-temurun yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan kasus ini terdapat kesan fatalisme. Fatalisme yaitu paham yang menganggap bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh nasib. Maka leluhur itu selalu menentukan apapun kejadian itu adalah nasib.
bahwa kita harus hidup menurut kutuk atau luka dari nenek moyang kita, maka banyak sekali bicara tentang tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah kamu tuai. Apakah manusia itu setelah percaya Tuhan masihkah ada tabur tuai? Sering sekali saya dengar oleh jemaat dan juga orang-orang percaya Tuhan sering sekali menyebut dari mulutnya, ingat tabur tuai. Jadi maksudnya tabur tuai artinya ketika orang tuanya hidup, jika berbuat baik, maka anaknya pasti diberkati. Ketika orang tuanya berbuat jahat atau menipu orang atau berbuat tidak benar, maka anaknya pasti hidup sial. Apakah itu benar? Silakan saudara menafsirkan. Kalau saudara sudah dalam Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, masa depan kelihatannya sia-sia dan tidak memberikan kebahagiaan karena tradisi yang terus menekan kepada kita manusia yang mempunyai tradisi leluhur yang turun-temurun ini, sehingga tidak bisa membuat kita fleksibel dan bahagia. Apapun sangat tergantung kepada tradisi-tradisi leluhur yang harus kita jalankan. Banyak kita dalam hidup sekarang ini. Kadang-kadang saya lihat untuk melakukan tradisi, mereka bisa habiskan uang miliaran. Bukan ratusan juta, miliaran. Mereka merasa puas untuk melakukan tradisi ini. Kenapa? Ketika mereka melakukan tradisi ini, mereka merasa mereka sudah menjalankan mandat apa yang ditetapkan oleh leluhur mereka. Inilah yang Tuhan melihat dengan manusia itu tidak pernah berubah, tidak bisa mengasihi Allah, maka murka Allah tidak pernah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di 1 Petrus 1 ayat 18a, dia sebutkan begini, kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara-saudari, cara hidup tradisi leluhur yang turun-temurun inilah, maka Yesus datang untuk menembus kepada semua manusia agar melalui Kristus maka semua tradisi leluhur dipatahkan. Alkitab juga sedang berbicara mengenai cara hidup yang hampa, yang tak berarti, yang berakhir dengan kehancuran. Alkitab tidak mengatakan bagaimana hal itu berhubungan. Ingat baik-baik. Yang terpenting adalah mengetahui betapa kita sudah dibebaskan dari perbudakan kesia-siaan tersebut. Kuasa Sang Pembebas, yaitu Yesus Kristus, menunjukkan lingkup dari kebebasan yang diberikannya, pembebasan dari perbudakan cara hidup tradisi leluhur atau nenek moyang. Maka 1 Petrus 1:18b mengatakan, bukan dengan balang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara-saudara kasih Tuhan, perak dan emas itu mewakili barang yang paling mahal yang bisa dipakai untuk membebaskan kita. Maka manusia itu menilai tradisi itu berupa uang. Maka manusia itu menganggap uang segala-galanya. Manusia itu untuk
memakai uang untuk supaya dia bisa dibebaskan dari kutuk tradisi dan dibebaskan semua dari cara hidup yang sia-sia. Saudari kasih Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Saudara dikasih Tuhan, manusia yang terkaya di dunia ini pun merupakan manusia yang paling diperbudak oleh kesia-siaan. Kesia-siaan apa? Diperbudak leluhur dari turun-temurun. Orang terkaya apapun. Maka kalau orang terkaya apapun, saya lihat mereka yang masih belum terima Tuhan, mereka melakukan tradisi leluhur. Itu benar-benar, kalau saya bilang ya, itu luar biasa. Luar biasa. Mereka melakukan dengan tradisi yang begitu mewah. Dia melakukan untuk menyembah sesuatu yang dengan menghabis biaya miliaran untuk menghabiskan, agar mereka bisa terbebas dari perbudakan itu. Saudari kasih Tuhan, kepala suku yang kaya, mungkin dia tersiksa oleh ketakutan dan kutuk dan leluhur. Maka dia menerapkan kepada semua pengikutnya harus taat kepada apa yang ditetapkan amanat dengan leluhur kita. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bahkan seorang pemimpin perusahaan yang besar pun, yang berhasil dalam karirnya, mungkin juga dia didorong oleh kekuatan yang di bawah sadar dan latar belakangnya, kepercayaan leluhur yang menghancurkan kebahagiaan pernikahan dan anak-anaknya. Kenapa? Dengan adanya menghancurkan kebahagiaan pernikahan dan anak-anaknya? Karena emas dan perak tidak bisa menolong untuk menghapuskan perbudakan dan kutukan yang akan terjadi oleh leluhurnya. Saudara, sayang sekali, ya, terutama orang yang masih kolot dalam tradisi leluhur, ketika mau join bisnis pun menanya, kamu sionya apa? Kalau sio harimau sama kerbau, gak cocok. Ya. Kemudian sionya apa? Sio ular sama sio tikus, gak cocok. Begitu juga mau nikah, sionya apa? Jadi kita harus punya sio, harus punya gambar 12 binatang itu. Kalau misalnya kita ini gambar binatangnya ini, sionya ini, nah ketemu sionya cocok, nah kita direstui. Kalau misalnya sionya sama sionya satu yang lebih galak, satu lebih lemah, dianggap gak cocok. Nah ini tradisi ini silang dan tidak bisa cocok karena melihat bukan etika manusia, bukan melihat moral manusia, bukan melihat apa yang dijodohkan Tuhan, tapi memperbandingkan gambar 12 binatang itu untuk mencocokin untuk kehidupan manusia. Jadi manusia itu diperbudakkan oleh 12 binatang itu. Jadi kalau misalnya saudara lahir menurut dari tahun itu adalah tahun babi, kemudian mau cari jodoh harimau, pasti dimakan. Itu menurut ceritanya. Ya enggak? Jadi mesti harus sama-sama cocok kan? Nah, saya nggak tahu ada sio gajah nggak sih? Nah, gajah takut sama semut. Nah, tapi nggak ada itu. Saudara dikasih Tuhan. Nah itu salah satu tradisi. Kemudian apalagi cocokin? Unsur-unsur. Unsur dari air, dari emas, dari tanah, dari besi, dari kayu. 5 unsur itu dicocokin lagi.
Kamu lahir tanggal berapa, jam berapa, unsur kamu apa? Apa unsur kamu dari air, unsur kamu dari tanah, unsur kamu dari besi, atau emas, atau dari kayu? Kalau unsur kamu kayu, kamu gak cocok dengan tanah, karena tanah ada minyak tanah, cepat terbakar. Nah, itu unsur itu lagi. Saya waktu umur 30 tahun, saya dibawa oleh orang tua saya untuk melihat namanya Pak Zi. Pak Zi itu melihat ini, unsur air, unsur emas, unsur tanah, kayu, dan besi. Kemudian lihat juga sio, lihat juga jam, tangan. Nanti setelah itu saya punya kehidupan selanjutnya jadi apa? Jadi pengusaha apa, keluarga saya bagaimana, anak saya bagaimana, hidup saya bagaimana, sampai saya itu pada akhir hidup. Nah, saya pernah lihat itu. Ya, tapi itu saya tidak tahu dia hitung dari mana. Tapi saya ada sebelum saya terima Tuhan. Nah, saudara-saudari, inilah yang dikatakan bahwa perak dan emas tidak bisa menolong kita. Dan kita juga melihat bahwa tradisi-tradisi inilah, apakah saudara sadar atau tidak, inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam bumi ini. Saudara, begitu banyak dengan cara-cara tradisi setiap suku bangsa yang berbeda tradisinya. Maka saya bisa mengambil kesimpulan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus di 1 Petrus 1 ayat 19. Dia mengatakan begini, penderitaan dan kematian Yesus memberikan apa yang diperlukan, bukan perak dan emas, tetapi darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saat Kristus mati, Allah juga memperhatikan hubungan kita dengan nenek moyang kita. Maka waktu Yesus kenapa harus mati? Karena Kristus tahu hubungan manusia dengan nenek moyangnya, dengan tradisi leluhurnya itu sangat kuat sekali. Ikatan yang tidak bisa diputuskan. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya pergi ke kota Medan. Di satu kota Medan mereka bawa saya ke tempat satu, yaitu Rumah Panti Jompo. Panti Jompo itu besar sekali tempatnya. Tapi di sana itu ada benda-benda berhala yang begitu besar. Waktu di sana saya melakukan penginjilan. Mereka bicara kepada saya. Kasih tahu boksu ini untuk apa Injil. Jangan nginjil kita untuk percaya Tuhan Yesus. Karena sekarang ini kita di Pantai Jompo. Kita itu tidak akan terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena yang kami dengar, kalau kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita akan sakit dan mati. Waktu itu saya tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan firman kepada mereka. Tradisi yang begitu kuat dan sudah tua. Usia rata-rata sudah ada 65, 70, 80. Bahkan sudah sakit-sakit saya lihat begitu banyak. Bagaimana saya sebagai hamba Tuhan untuk melakukan penginjilan? Saya tidak tahu harus bahasa apa. Dan saya berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, pakai hamba-Mu kesempatan ini untuk dapat menyampaikan Injil-Mu kepada umat-umat-Mu di tempat ini. Nah, saudara, saya akhirnya maju ke depan. Waktu saya sampaikan kepada mereka, mereka tidak mau mendengar. Sampai saya juga sendiri kebingungan dengan bahasa apa yang saya mau sampaikan ke mereka. Dan mereka sudah mewanti-wanti saya, bilang tidak bisa ngerti bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Hokkien. Saya sudah lama tidak tinggal di Medan, jadi bahasa Hokkien saya juga tidak begitu baik lagi. Akhirnya saya berdoa, saya sampaikan. Waktu saya mau sampaikan kepada mereka,
saya punya sepupu maju ke depan untuk menyampaikan kepada mereka semuanya. Tapi kelihatan mereka tetap tidak terima. Akhirnya saya diam sejenak. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan yang punya kuasa. Waktu itu tiba-tiba ada sesuatu mujizat terjadi. Dengan kamera mereka memfoto saya. Tiba-tiba kepala saya hilang. Waktu hilang, tapi waktu itu saya bicara. Tapi saya nggak tahu kepala saya hilang. Saya bicara. Nah, ketika saya bicara selesai, saya juga tidak tahu saya bicara apa. Dengan waktu cuma bicara tidak salah cuma 5 menit. Yang saya bicara apa saya juga tidak ingat lagi. Dengan spontan saya bicara. Setelah itu, hari itu yang hadir kurang lebih kalau tidak salah kira-kira 50 orang. Tetapi setelah saya bisa selesai, yang saya baptiskan di Pantai Jompo tersebut 27 orang terima Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Siapa yang mampu mematahkan belenggu tradisi yang begitu kuat? Hanya Tuhan. Mereka sudah didoktrin. Kau terima Yesus, mereka akan mati dan sakit. Saya nggak tahu siapa yang mendoktrin mereka seperti itu. Dan begitu kita juga dalam keluarga-keluarga saya, banyak juga yang masih belum terima Tuhan. Begitu juga keluarga-keluarga saudara-saudari yang masih terkait dengan tradisi-tradisi leluhur. Saudara-saudari, Allah ingin membebaskan kita dari kesia-siaan kita yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Inilah menunjukkan salah satu tujuan terbesar atas kematian Kristus. Tidak ada kutuk yang bisa menimpa saudara-saudari jika saudara-saudari punya dosa diampuni. Kalau saudara-saudari dosanya tidak diampuni Kristus, saya tidak tahu. Tapi ketika dosa kita sudah diampuni Kristus, maka tidak ada lagi kutuk yang bisa menimpa saudara-saudari. Karena saudara diliputi dalam kebenaran Kristus. Saudara telah ditebus serta dikasihi oleh pencipta alam semesta ini. Saudara-saudari, penderitaan dan kematian Kristus menjadi alasan yang kuat dan utama mengapa Alkitab bisa berkata tentang umat Allah. Alkitab berkata, inilah umat Allah. Artinya orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu namanya umat-umat Allah. Kalau saudara hari ini merasa umat Allah, berarti saudara punya dosa sudah diampuni oleh Kristus. Tidak ada kutuk apapun, tidak ada tradisi apapun yang bisa mengikat saudara-saudari lagi. Ini yang harus kita pahami. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen masih percaya tradisi, masih percaya kutukan, masih percaya ikatan-ikatan roh-roh yang tidak benar. Menurut saya, pemahaman inilah yang harus kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sering sekali mendengar firman Tuhan, saudara akan paham. Kalau saudara tidak begitu banyak mendengar firman Tuhan, saudara banyak mendengar motivator mengenai berkat dan mujizat, saudara tidak pernah mengerti hal ini. Maka ini sangat penting untuk saudara mengerti. Mari kita lihat dalam kitab Perjanjian yang ditulis oleh Musa di Bilangan 23 ayat 23. Saya akan bacakan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Kitab yang ditulis Musa di Bilangan 23
23 mengatakan, tidak ada mantra-mantra bisa menyerang Yakub. Yakub itu adalah Israel. Tidak ada tenung-tenung atau guna-guna atau santet-santet yang bisa menyerang Israel. Kenapa? Karena Allah yang melingkupi. Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus semua sudah ditebus oleh darah yang mahal. Maka melalui darah yang mahal, maka semua umat manusia yang percaya kepada Kristus mendapat kebebasan dari belenggu-belenggu leluhur atau nenek moyang yang mengikat semua kita, diputuskan di dalam nama Yesus Kristus. Saudari kasih Tuhan, mari kita untuk mencermati lebih dalam lagi. Ya, cermati tradisi leluhur Yudaisme ataupun orang-orang Yahudi. Yang pertama, saudara, orang Yahudi mereka sangat setia kepada Sabat. Mereka menyebut Tuhan tidak sembarangan. Gak berani sembarangan sebut Tuhan. Setiap Sabat mereka menyebut Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Kemudian mereka juga menyebut Tuhannya Sarah, Tuhannya Ribka, Tuhannya Rahel, Tuhannya Rea. Mereka semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Yahudi adalah keturunan-keturunan mereka. Saya kenapa bisa bicara ini? Karena saya pernah ikut ibadah di sinagog di Amerika, di New York. Saya tanya kepada anak saya. Karena anak saya itu komunitas semua Yahudi. Kenapa mereka sebut ini? Anak saya menerangkan kepada saya bahwa mereka menganggap bahwa mereka ada keturunan dari Abraham, keturunan daripada Ishak, keturunan daripada Yakub, dan keturunan dari Sarah, keturunan pada Ribka, Rahel, Lea. Memang betul. Istri Abraham, Sarah. Istri Ishak, Ribka. Istrinya Yakub, siapa? Rahel sama Lea. Mereka menyebut, mereka ada keturunan mereka. Saudara keturunan siapa? Kalau saudara keturunan Yesus, maka saudara harus bisa mematahkan semua belenggu itu. Harus benar-benar minta ampun. Supaya dosa kita diampuni, maka kita terima Kristus sebagai juru selamat kita dengan sungguh-sungguh hati kita. Itu yang pertama. Di sinagog yang saya lihat di Bait Allah. Yang kedua, orang Yahudi tidak percaya surga atau neraka. Beda dengan kita orang Kristen. Kita orang Kristen sangat percaya surga dan neraka. Orang Yahudi tidak percaya surga dan neraka. Tapi yang mereka percaya adalah Mesia akan datang untuk menjemput mereka. Saya waktu ke Israel, saya lihat di Bait Allah itu, di depan itu semua kuburan orang-orang Yahudi. Mereka percaya Mesia akan datang kedua kali untuk menjemput mereka. Maka mereka percaya bahwa Allah mereka, Mesia mereka akan datang untuk menjemput mereka. Yang ketiga, orang Yahudi pada hari Sabat selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi orang Yahudi itu kalau di Bait Allah, di gereja mereka, sinagog, mereka selalu hari Sabat mereka doakan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mereka sebut satu persatu. Nah, mendoakan orang-orang yang meninggal itu disebut Merkades. Itu bahasanya. Saya dapat bahasa ini dari anak saya. Karena anak saya memang benar-benar dia kuasai Hebrew. Dan dia juga dalam komunitas Yahudi semua. Karena dia dapat award daripada Israel. Yang keempat, Yahudi percaya kepada Bait Allah sinagog, maka dia selalu mempermuliakan sinagog. Bukan dia mempermuliakan atau mendewakan, bukan. Mereka sangat kagum. Karena di sinagog, mereka harus ada nama. Nama mereka harus catat di sinagog. Kenapa? Kalau catat di sinagog, maka
setiap ibadah nama mereka disebut kalau mereka sudah meninggal. Karena mereka menunggu Mesia datang untuk menjemput mereka. Kalau di gereja, gak pentinglah nama itu. Benar? Saudara kasih Tuhan. Kita orang Kristen, saya kadang bingung. Ya, beribadah itu tidak serius. Kalau saya lihat orang Yahudi itu ya, mereka beribadah itu ya sangat serius sekali. Sangat taat dan sangat mengikuti setiap dari apa yang diajarkan Tuhan kepada mereka. Mereka sangat junjung dan mereka sangat melakukan dengan baik. Saya dengar waktu saya beberapa kali di sinagog yang di New York, untuk nama masuk ke sinagog itu butuh 10 tahun. Mereka berjuang. Maka begitu namanya mereka masuk sinagog, mereka merasa bahwa bangga. Nama saudara tahu di gereja, saudara pun tidak pernah bangga. Saudara dikasih Tuhan, inilah persoalannya. Kenapa mereka begitu patuh? Karena memang mereka memegang Torah. Torah itu adalah pengajaran 5 kitab Musa kepada semua keturunan mereka, turun-temurun. Itu tradisi mereka. Saya mengajak anak saya kedua dengan firman Tuhan Alkitab. Setiap hari saya bilang, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Anak saya pertama, dari kecil saya suruh baca Alkitab. Anak kedua, suruh baca kalau saya ada. Kalau saya nggak ada, nggak baca. Tapi kalau orang Yahudi tidak, dia kalau sebab kumpul, baca 5 kitab Musa. Dari kecil mereka baca sampai mereka dewasa. Sampai mereka nikah, sampai mereka mempunyai anak. Dan mereka ajari anak mereka. Dia turun-temurun terus-menerus. Saudara kasih Tuhan, saat ini Yesus sudah mati. Kalau Yesus sudah mati, kematian Yesus dan kebangkitan Kristus itu menyatakan seluruh berkat dari surgawi telah dibeli untuk mereka yang beriman kepadanya. Ketika Allah telah memberkati semua umat-umat atau umat-umat Allah, tak ada satupun orang yang bisa mengutukinya. Saudara, tidak ada luka yang diakibatkan orang tua tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Gak ada. Apapun dengan leluhur atau tradisi yang telah mengikat sebagai dari orang tua kita atau leluhur kita, tidak ada satupun yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Semua akan dipatahkan oleh Tuhan. Karena dengan darah Kristus, kematian Kristus, semua sudah dipatahkan. Ingat saudara, jangan lagi kita termanipulasi dengan bicara-bicara orang. Kalau kita jadi anak Tuhan, masih bisa disantet, masih bisa digunakan, masih kita diikat dengan nenek moyang kita dan lainnya. Itu menurut saya pemahaman tentang penderita Kristus, pemahaman tentang kematian Kristus, pemahaman tentang kebangkitan Kristus yang belum dia pahami. Maka sebagai umat Tuhan harus benar-benar paham dengan 3 itu. Ketika lu paham itu, maka saudara punya dosa sudah diampuni, maka murka Allah sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi tembusannya untuk kita adalah darah Kristus yang mahal. Karena memiliki nilai yang sangat tinggi, yang tak terkira. Tembusan membebaskan kita dari kutuk atau kutuk leluhur. Semua sudah dipatahkan. Ini penting. Maka murka Allah kelima ini sangat penting. Karena ini yang terjadi sekarang ini di dalam kehidupan kita. Secara tradisi dan leluhur. Saya tidak tahu bagaimana saudara menangkapi khotbah saya. Tetapi saya harap saudara-saudari pelan-pelan untuk mencerna setiap yang saya sampaikan. Mungkin penyampaian ini kalau jika ada tersinggung kepada saudara-saudari, saya minta maaf. Kenapa? Karena yang saya sampaikan bukan ada tujuan untuk menyinggung atau leluhur
saudara-saudari. Tujuan kita adalah untuk bagaimana supaya kita tidak dibayang-bayangan, untuk tidak diikat belenggu-belenggu yang masa lalu kita, supaya dipatahkan dengan cara apa. Maka Alkitab mengatakan dengan darah Kristus yang mahal. Saudari kasih Tuhan, tidak ada perbudakan yang menghalangi kita lagi. Tidak ada. Maka tadi saya katakan, kalau saudara baca bilangan 23 sekali lagi, Yakub tidak mempan dengan apa? Mantra-mantra. Yakub tidak mempan dengan apa? Guna-guna atau santet. Tidak mempan. Itu Alkitab berkata. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin. Tuhan yang menyertai. Saudara, marilah hari ini kita, saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, mari kita melepaskan perak dan emas, menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Maka saudara akan dibebaskan dari semua kutukan ataupun tradisi-tradisi yang mengikat saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Mengajar kami supaya kami ini sudah seharusnya tidak lagi terbayang-bayangkan dengan tradisi-tradisi leluhur yang terus mengikat kami. Sehingga kita sering sekali mempersalahkan dalam hidup kita sebagai nasib. Padahal kita sudah diampuni dosanya dan kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Maka semua belenggung yang masa lalu kita sudah dipatahkan, sudah terputus. Ya Bapa, kira Tuhan mensadarkan kami supaya kami lebih sungguh-sungguh mengerti tentang penderitaan Kristus, mengerti tentang kematian Kristus untuk menyelamatkan kita semua dari tradisi-tradisi yang kita pahami. Sehingga pada hari ini kami bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu pun karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan berkati kami semua yang ada di rumah untuk terus-menerus memegang Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita baca pengakuan iman susri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.